Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Materi hari ini membahas tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan teks fabel? Baiklah, untuk penjelasannya silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Kompetensi dasar: mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuannya agar siswa dapat menyimpulkan ciri unsur dan mendaftar kata atau kalimat cerita fabel yang dibaca, didengar, dan dilihat. Fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Dengarkan cerita teks fabel berikut ini. Buaya dan burung penyanyi. Pada suatu hari di zaman dahulu kala, hiduplah seekor buaya dan burung penyanyi. Mereka berdua tinggal di hutan dan bersahabat sangat akrab. Pada suatu waktu, burung penyanyi bernyanyi di hadapan buaya dengan bertengger di hidungnya. Buaya sangat menikmati nyanyian dan suara merdu dari burung penyanyi. Tak lama kemudian, burung menguap dan membuka mulutnya lebar-lebar. Burung penyanyi yang sedang bertengger di hidung buaya terpeleset masuk ke dalam mulut buaya. Kemudian buaya heran, kemana burung penyanyi? Buaya mencari burung penyanyi di semak-semak, tetapi tetap tidak ada. Kemudian saat buaya sedang mencari burung penyanyi, senandung merdu keluar dari mulut buaya. Kata buaya, "Indah sekali suaraku," gumam buaya. Buaya pun kembali menguap dan membuka mulut lebar-lebar. Pada saat itulah burung penyanyi keluar dan bertengger di hidung buaya. "Kau sangat tidak punya hati, buaya. Kau biarkan aku masuk ke mulutmu. Aku sama sekali tidak tahu kalau kau masuk ke mulutku. Jadi, suaraku yang indah itu bukan suaraku." Burung penyanyi berkata, "Iya, itu suaraku, bukan suaramu. Kau kan tidak bisa bernyanyi sepertiku. Suaramu itu tidak enak didengar." Buaya pun menangis setelah mendengar ucapan burung penyanyi. Kemudian burung penyanyi merasa iba karena apa yang dikatakannya menyinggung perasaan buaya. Kemudian burung penyanyi mencari cara untuk menghibur buaya. Burung penyanyi berkata, "Tenang buaya, kita akan menyanyi bersama. Bagaimana caranya? Aku kan tidak bisa bernyanyi sepertimu." "Mudah saja, buatlah gelembung-gelembung air, kemudian aku bernyanyi," kata burung penyanyi. Setelah itu buaya memasukkan mulutnya ke dalam air dan membuat gelembung-gelembung air. Sedangkan burung penyanyi bertugas untuk bernyanyi. Suara itu sangat pas dan sangat enak didengar. Dan buaya melakukan seperti itu setiap hari dan mereka menjadi sahabat yang setia. Unsur cerita terdiri dari tokoh, penokohan, tema, watak, setting atau latar, dan amanat. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh protagonis yaitu tokoh utama, dan antagonis yaitu tokoh pembantu. Penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis yang disukai atau antagonis yang tidak disukai. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Setting atau latar adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Tema
adalah gagasan yang mendasari cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Ciri-ciri fabel. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Kelima, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ciri bahasa yang digunakan. Ciri bahasa yang digunakan yang pertama adalah kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya, kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Yang kedua, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latar. Yang pertama, fabel alami atau tradisional, menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban. Jenis yang kedua, fabel adaptasi atau modern, adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, misalnya di rumah, di jalan raya. Dalam kalimat misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Jenis fabel ditinjau dari alur dan amanat. Yang pertama, fabel dengan koda, yaitu memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Yang kedua, fabel tanpa koda, tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Perlu kalian ketahui bahwa nenek moyang kita sejak zaman dahulu sering bercerita tentang fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, yaitu bukan tentang kehidupan nyata. Fabel sering disebut cerita moral karena cerita di dalamnya berkaitan erat dengan moral. Teks fabel bukan hanya mengisahkan tentang kehidupan binatang, tetapi juga manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang dalam fabel memiliki karakter seperti manusia. Mereka ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang memiliki sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat. Ada pula yang licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditujukan pada anak-anak, tapi juga kepada orang dewasa. Cerita fabel merupakan salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai moral tersebut. Itulah sedikit gambaran mengapa nenek moyang kita membuat cerita fabel. Demikian tadi anak-anak penjelasan tentang materi fabel beserta ciri-cirinya. Sebagai bahan latihan, kalian bisa mengerjakan tugas di buku LK yang sudah kalian pegang di rumah. Kalian kerjakan latihan 1 halaman 20. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.